hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat untuk kita semua hadir dalam acara yang kita tunggu-tunggu, adalah pengukuhan pengurus BK3AM Bakor Minang 2024-2028. Apakah saudara bersedia dikukuhkan sebagai pengurus Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau periode 2024-2029? Pengurus Bakor Minang periode 2024-2028 dengan semangat, semoga kita akan memimpin yang baru, pengurus yang baru. Bakor Minang BK3AM semakin sukses, bermanfaat untuk Ranah dan Rantau. Batanam padi di halaban, meminta banang di lantai batu. Apapun yang terjadi di perantauan, orang Minang tetap bersatu. Mantap! Hidup Minangkabau! Hidup! Hidup Minangkabau! Hidup! Luar biasa. Apa harapan Bapak terhadap kepengurusan Bakor Minang yang baru dikukuhkan hari ini? Kita secara organisasi berharap semua komponen dan elemen pengurus, semua struktur pengurus itu bisa kompak karena mereka sudah menyadari visi misi, mereka menyadari orientasi dari organisasi ini, sehingga kita berharap semua bisa kerjasama, bisa menumpahkan semua potensi sesuai profesi, sesuai kemampuan dia untuk mencapai tujuan dari organisasi ini. Kita punya program, kita menjauh dari hal yang bersifat seremonial, tetapi kita mengarah kepada kegiatan yang akan menyentuh kepentingan grassroots-nya warga Minang, seperti bahwa kita itu akan mensupport kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, di bidang pemahaman adat budaya, di bidang penguatan keagamaan, dan yang lebih penting adalah bahwa karena ini organisasi dilatar belakangi dan diisi oleh berbagai macam profesi, berbagai macam kelompok masyarakat, maka kita mengorientasikan organisasi ini untuk dapat bukan hanya bekerja sama dengan organisasi, tapi juga dengan pemerintah. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau ada program pemerintah yang bisa dilakukan oleh Ormas, mungkin nanti kita akan mengambil kesempatan pertama, kita akan menyambut baik program pemerintah itu, dan Bakor Minang akan melaksanakan misinya sesuai dengan kerjasama dengan pemerintah daerah gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nih Pak, apakah ada rencana kolaborasi nih Pak antara Bakor Minang dan pemerintah provinsi? Iya, kita kan sebetulnya memang fungsinya mengkoordinasikan ya antara masyarakat di rantau dan di ranah. Nah itu pasti melalui pemerintah kan, pemerintah daerah khususnya. Seperti hari ini beliau gubernur hadir walaupun diwakili, itu pertanda bahwa kita itu sesuai dengan tema kita akan selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan
masyarakat di ranah dan di rantau. Tadi dari sambutan dari perwakilan Sumatera Barat dan diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaannya, tadi menyatakan ada harapan dari pemerintah daerah agar berkolaborasi dengan Bakor Minang ini atau Badan Koordinasi Kemasyarakatan Adat Alam Minangkabau atau BK3AM dalam beberapa kegiatan. Jadi karena kegiatannya, karena ini BK3AM ini juga ada kebudayaannya, ada masalah adatnya gitu. Dan kita juga ada terkait dengan dengan kegiatan-kegiatan dengan hadirnya lembaga-lembaga otonom. Jadi lembaga-lembaga otonom kita tadi yang dilantik ada 5 lembaga otonom. Salah satu misalnya lembaga kajian kebijakan LKPP itu, kegiatan publik itu, lembaga kajian kegiatan publik itu diharapkan dapat nanti membantu merumuskan atau membuat suatu kajian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di ranah kita yang bisa kita bantu cara pemikiran. Jadi secara pemikiran, makanya tadi juga anggota kita itu, ketua-ketua kita itu ada beberapa profesor kan, Profesor Rumainur, Profesor Efri Sandi gitu. Itu kita harapkan mereka itu bisa menjadi trigger untuk memberikan solusi terkait dengan perkembangan permasalahan misalnya terkait adat dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa disumbangkan oleh Bakor Minang ini untuk pemerintah daerah dalam mengambil atau dijadikan sebagai rumusan dalam pengambilan kebijakan gitu. Dengan berkolaborasinya Bakor Minang dengan Pemda Sumatera Barat, sehingga tadi Bapak perwakilan dari bidang kebudayaan dan pariwisata tadi, dia dengan segala senang hati dengan adanya Bakor Minang ini siap bersinergi dengan Provinsi Sumatera Barat. Pertama dengan adat dan budaya, yang mana anak kemenakan kita yang di rantau ini sudah banyak kehilangan adat budaya Minang. Untuk itu nanti akan dikolaborasikan, akan diadakan suatu penataran tentang budaya adat Minangkabau di rantau ini nanti. Untuk itu kepada masyarakat Minang yang ada di rantau siap berkolaborasi dengan ranah dan rantau. Alhamdulillah Bakor Minang FC mencatat sejarah yang spektakuler, mengumpulkan bakor-bakor yang ada di Jabodetabek